أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا ulang lagi wa'inaba wazaitun wahada Hasan udah nanti aja minggu depan. Hari Selasa setor hafalan, seminggu sekali. Hari-hari biasa ngaji, hari biasa. Senin, Rabu kajian. Buka Al-Quran, lanjutkan tafsirnya surat Al-Baqarah ayat ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda Alladzi ja'ala lakumul arda Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU, Kiai Haji Muhammad Darwis atau Kiai Haji Muhammad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Sanad keilmuannya, beliau pernah belajar di Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian kata Syekh Khalil Bangkalan, beliau diperintahkan belajar di Syekh
Kiai Syekh Soleh Darat, kemudian diperintahkan lagi belajar di Mekah di Syekh Al-Minangkabawi. Beliau juga salah satu kelahiran ulama dari Indonesia yang menjadi imam di Mekah dan belajar pada guru-guru besar di Mekah sana. Dalam riwayat beliau bertemu dengan Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, yang sekarang beliau sudah almarhum, dan beliau mendirikan gerakan dakwah kembali kepada dakwahnya cara Rasulullah, datang kepada umat dari pintu ke pintu, ya, diundang tidak diundang datang, atau biasa yang disebut dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh NU Muhammadiyah sebenarnya ada sanad keilmuan yang sama. Bahkan dalam riwayat Syekh atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Muhammad Darwis atau Muhammad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Dahlan, beliau belajar ke Syekh Maulana Zakaria. Ya, Syekh Maulana Zakaria itu mamang daripada Syekh Maulana Ilyas atau gurunya juga. Jadi hari Kamis kalau ada yang siap di antara kalian, silakan silaturahim ke markasnya Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu sama seperti NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi bagaimanapun keilmuannya Ang Didi ini ada menyambung kepada NU, menyambung kepada Muhammadiyah, dan menyambung ke Jamaah Tabligh. Maka silakan silaturahim. Ang Didi sudah kasih tahu tempatnya ke kalian, nanti bisa digilir ya. Kalau di Indramayu ini markasnya ada di Pangkalan, silaturahim saja ke sana nggak apa-apa. Ya. Golongan yang terbesar di seluruh dunia adalah Jamaah Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh. Di setiap negara itu ada markasnya. Ya. Kalau NU, kalian sudah ikram, kalian sudah beramal dengan amalan NU, jangan tinggalkan. Seperti tahlil, marhaban, itu jangan tinggalkan. Jangan termakan dengan saudara kita yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Jangan termakan. Ya. Kita masuk ke materi ayat 22 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan yang kemarin. Kalau kajian mah belum nyampe sini ya. Alladzi maksudnya kembali kepada Allah. Allah ja'ala, yang telah menjadikan, lakumul arda, bagi kalian bumi, firasya, sebagai hamparan, wassama, dan langit, binaan, sebagai bangunan yang kokoh atau juga atapnya. Ya. Kalau secara bahasa bina itu bangunan, tapi maksud di sini adalah atap atau bangunan yang kokoh. Allah telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Kenapa bumi di sini disebutkan oleh Allah hamparan? Karena yang Allah jelaskan itu kepada manusia. Manusia kecil ya dibandingkan bumi, maka di mata manusia bumi ini menghampar. Padahal bumi ini bulat atau yang serupa dengan bulat, bukan flat earth. Pernah kalian mendengar golongan manusia yang menyatakan bumi itu datar? Pernah? Ini salah satu dalil bagi mereka yang mengkaitkan dengan Al-Quran kalau bumi itu datar. Di Al-Quran juga ada yang menyatakan bumi itu datar. Dalilnya apa? Ini.
Padahal mereka salah mengartikan dalil. Salah memaknai Al-Quran. Maksud hamparan di sini yakni karena yang dibicarakan lawan katanya adalah manusia yang kecil, maka Allah mengatakan firasya hamparan. Ya. Tapi bumi itu sesuai dengan penelitian dan sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bumi itu bulat atau serupa dengan bulat, sebagaimana Quran surat An-Nazi'at wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi telah kami ciptakan itu seperti telur burung unta. Enggak bulat-bulat banget, tapi serupa dengan bulat. Enggak datar seperti meja ini. Terus tiba-tiba kalian jalan di pojokan nyemplung. Kalau flat earth kan gitu, ya. Enggak. Itu salah, ya. Para ilmuwan sepakat kalau bumi itu serupa dengan bulat. Enggak ada yang berselisih kecuali akun-akun mereka yang mendukung bumi itu datar, termasuk ilmuwan dan sekaligus ulama Dr. Zakir Naik. Beliau menyatakan bumi itu serupa dengan telur burung unta atau mirip-mirip bulat, ya. Jadi jangan terkecoh, jangan terkelabuhi, ya. Muslim akhir zaman itu mesti update. Artinya selain kalian bisa membaca Al-Quran, kalian juga jangan mudah dibohongi dengan kabar-kabar atau isu yang gak jelas di luaran sana. Ya. Was-samaa'a bina, dan langit sebagai atapnya atau bisa juga bangunan yang kokoh, ya. Kita lari ke Amerika, tetap ada langit. Lari kemanapun, langit. Ya. Karena langit itu lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, langit itu ada 7 lapis. Ini langit pertama, atau dalam bahasa Quran, Baitul Izzah. Di langit pertama, ini ada beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar bintang atau galaksi. Kalau misalnya di sini galaksi Bima Sakti nih. Di dalam galaksi Bima Sakti kan tata suryanya apa? Matahari. Ya kan? Ada berapa bintang? Ribuan kan? Nanti ada yang serupa dengan galaksi Bima Sakti. Itu baru langit pertama. Betapa kecilnya kita. Ya kan? Hari ini siapa yang merasa besar, siapa yang merasa sombong, sesungguhnya kita kecil sekali. Siapa yang merasa cukup dengan kebahagiaan di dunia, sesungguhnya dia merasa cukup dengan kebahagiaan yang kecil. Siapa yang merasa cukup dengan uang di dunia, merasa cukup dengan hamparan tanah di dunia, sungguhnya dia merasa cukup dengan tanah dan uang yang kecil di dunia. Maka mukmin itu jangan merasa cukup dengan dunia. Nanti naik ke atas. Ke surga. Rasulullah itu Mi'raj melewati langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Hari ini ada manusia yang katanya sudah ke bulan. Siapa? Neil Armstrong. Dulu kita pelajarin begitu kan. Tapi kabarnya simpang siur kan. Neil Armstrong sendiri, bahkan ada salah satu info mengabarkan saya nggak benar-benar ke bulan. Nggak sampai ke sana. Ya, Allah alam. Mana yang betul? Bulan itu adalah satelitnya bumi yang dekat saja. Manusia nggak jelas nyampe situ atau enggak. Manusia dengan teknologi yang secanggih sekarang. Rasulullah 1400 tahun dulu sudah melewati semuanya. Rasulullah.
Wa anzala minas sama, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air. Bagaimana cara Allah menurunkan dari langit? Dalam Quran surat Az-Zariyat, cara Allah menurunkan dari langit, pertama air itu dipanaskan oleh matahari, kemudian menguap ke atas menjadi awan, kemudian itu ada dalam Al-Quran dengan detailnya menceritakan seperti itu. 1400 tahun yang lalu, sebelum siklus air hujan ini ditemukan. Al-Quran, subhanallah. Fa akhraja bihi, maka dengan hujan tersebut Allah mengeluarkan atau menumbuhkan minas tsamarati, dari berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ternyata menurut para ilmuwan, sebab adanya kehidupan di alam semesta itu, yang awal pertama kali apa? Mesti ada air. Itu menurut ilmu. Kalau di suatu planet ada air, maka ada kemungkinan akan tumbuh kehidupan. Ya. Maka Al-Quran sudah menjelaskan. Turunkan hujan, sebab hujan itu tumbuh. Sebab hujan itu tumbuh tanaman, tumbuh pepohonan, sebab pepohonan ada oksigen. Ya kan? Ternyata benar, subhanallah, Al-Quran loh. Ini sebenarnya ayat berat untuk para ilmuwan sebenarnya. Allah. Ya. Rizqan lakum, kembali lagi, sebagai rizki untuk kalian semua. Untuk manusia, apa yang ada di alam semesta ini atau yang ada di dunia ini, maksud dan tujuannya sebagai rizki untuk manusia, bukan rizki itu. Jadi nikmati memang untuk manusia, ya, tapi jangan juga berlebihan, jangan merusak, ya. Dijaga, dinikmati, dirawat, itu amanah dari Allah. Makanya manusia disebut khalifah. Fala, maka karena Allah sudah melakukan demikian, taj'alu, janganlah kalian menjadikan lillahi, terhadap Allah, angdadan, sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Apa sekutu di sini maksudnya? Rabb ghairullah, Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Ya. Maka karena sebab Allah telah menciptakan demikian, maka hak Allah itu disembah. Hak Allah disembah. Sebenarnya hidup kita ini simple kalau kalian mau berusaha dan mau mempertahankan keistiqomahan kalian. Apa hidup kita ini maksud dan tujuannya? Ibadah. Sudah. Ibadah. Sabar, berusaha, ya, istiqomah. Ya, yakin. Ya. Sudah, ayat 22, ada pertanyaan? Ada pertanyaan beli, silakan bebas, temanya keluar dari ayat juga enggak apa-apa. Apa, Kang Hasan? Itu katanya Nabi Muhammad kok bisa gitu kuat gitu ke angin petunjuk. Biiznillah, dengan izin Allah, ya, mengendarai buruk. Apa itu buruk? Di antaranya ada ulama yang menafsirkan kuda yang bersah. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur, ya. Bukan pendapat, hanya sebagian pendapat saja. Intinya itu makhluk Allah.
yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa Nabi Muhammad sampai alam malakut, sampai alamnya para malaikat, ke atasnya sendiri nggak bisa tembus ke atas itu, khusus Rasulullah. Malaikat Jibril pun nggak bisa tembus. Kalau dipaksakan tembus, kayak kita lewat ke atas aja, hancur nanti. Ya, namanya alam malakut. Ya, alamnya para malaikat, lewat di atasnya udah malaikat nggak bisa masuk. Ya, jadi kayak iblis, kayak jin, syaitan itu nggak bisa masuk ke alam malakut. Ya, termasuk kita juga manusia nggak bisa masuk. Jadi ada alam-alamnya. Ya, ada alam jin, ada alam jin sekarang berdampingan dengan kita. Ya, makanya jin itu menurut sebagian para alim ulama bukan makhluk gaib. Dia itu makhluk yang nyata, hanya saja nggak terlihat. Kenapa nyata? Karena berdampingan dengan kita. Nah, makanya kemarin yang dibahas dalam kajian perkara yang gaib itu ditilik garis besarnya cuma 3 saja. Al-hisab, ya, kemudian an-nar wal jannah, udah 3 saja. Adapun gimana yang syaitan itu perkara gaib bukan, menurut Ang Didi bukan. Meskipun memang sebagian ada yang menyatakan iya, tapi ini sedikit sekali. Kenapa bukan? Karena dirasakan tapi enggak terlihat. Karena berdampingan, waktunya bersamaan dengan kita. Coba aja, Hasan lihat coba ke samping. Nah. Allah alam. Nah. Bisa jadi indigo. Indigo tuh ada 2 kemungkinan. Pertama, dia bukan indigo, hanya saja dia orang yang sering menghalu. Ya, menghalu sehingga tersugesti pikirannya. Nah, yang kedua, benar-benar dia anak indigo. Indigo tuh kalau dalam agama Islam dia dalam gangguan jin, perlu diruqyah. Pengen indigo Hasan? Silakan, ada pertanyaan lagi. Kembangkan. Puasa 7 hari itu di luar Ramadan itu boleh nggak sih? Tergantung alasannya. Kalau alasannya Ang Didi, saya nih udah nggak tahan menahan syahwat, pengennya begituan baik, maka dari itu saya puasa. Maka ada dalilnya, ada hadisnya. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Ya. Wahai para pemuda yang mampu menikah. Tapi wa man lam yastati', siapa yang enggak mampu menikah, syahwatnya sudah menggebu-gebu, fa alaihi bisyam fa inna lahu wija. Maka hendaknya berpuasa, karena puasa itu benteng untuk orang yang syahwatnya besar, menggebu tapi enggak ada lawannya. Nah, nanti bawaannya lemes banget. Kalau karena alasannya seperti ini, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan seperti ini, Rasulullah melarang puasa wisol, puasa yang menyambung. Maka puasa sunnah yang paling besar, ya, menurut Rasulullah SAW, yakni puasa saumu akhihi Dawud. Puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud, berarti sudah mengambil bagian puasa sunnah yang paling besar. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Silakan. Yang suka puasa, seperti itu puasanya. Tapi, ntar dulu. Kalian latih Senin Kamis ajalah dulu. Ya. Kalau kalian latih Senin Kamis. Kalau Senin Kamisnya lancar, silakan nambah Daud. Nah, tapi tujuannya untuk lillah, supaya Allah ridho. Ya. Ada lagi? Jelas ya? Keutamaan yang puasa Senin Kamis kan ada ya, tapi kan boleh ditambahkan nggak? Bisa doa-doa, bisa Indonesia gitu. Tapi pengen puasa Senin Kamis, apakah boleh? Apa tidak boleh? Maksudnya gimana? Double ya, Senin Kamis bulan Daud.
nggak maksudnya kan Senin Kamis ya dia punya keinginan Ya. sesuatu. Nah dia punya keinginan otomatis harus puasa Senin Kamis. Apakah diperbolehkan hajat? Oh, kita ibadah tapi niatnya untuk menarik sesuatu. Iya atas nama Perhatikan. Kita niatnya ibadah tapi untuk menarik sesuatu. Ini yang akan ternodai adalah akidah kita. Secara fikih mungkin bisa boleh hukumnya. Tergantung nanti dikondisikan seperti apa. Tapi ini akan menodai akidah kita akan rusak. Maka Ang Didi nggak menganjurkan amalan seperti ini. Karena dalam sholat saja kita diperintahkan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hidupku dan matiku untuk Allah. Aktivitas hidup, aktivitas dunia kata Allah, dagang kamu niatkan untuk aku kata Allah. Ini akhiratnya diniatkan untuk dunia, kan parah, ya. Maka Ang Didi nggak menganjurkan yang demikian karena akan melukai akidah. Ada banyak saudara kita yang semangat berzikir tapi ada maksud dan tujuannya. Tapi giliran untuk sholat 5 waktu perkara yang wajib males. Aneh kan? Sesuatu yang wajib males, sesuatu yang sunnah menggebu. Dereng-dereng. Karena memang ada maksud dan tujuan. Setelah maksud dan tujuannya tercapai, ngemat si itu, ya, tercapai dia tergila-gila, kan? Males ibadahnya. Allah. Maka Kang Didi nggak menganjurkan demikian. Kalian menanam padi tumbuh tapi nanam rumput nggak mungkin tumbuh pak. Beramallah akhirat untuk Allah, yang lain akan itu yang tidak akan melukai akidah. Allah begitu. Ya. Jadi sudahlah amal untuk Allah semuanya. Allah juga Maha tahu keinginan kalian itu apa. Jangan melukai atau jangan menodai akidah kalian ya dengan perkara dunia yang kecil. Gara-gara kamu pengen si dia. Dengan doa kifaratul majlis sudah isa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.